Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Ahmad Santoso dengan NPM 2013041039. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang morfologi bahasa Lampung dari kelompok 3 yang beranggotakan Dewi Nur Azizah, Hendri Firmansyah, Karisma Restiani, dan saya sendiri Septa Ahmad Santoso. Baik, sebelum kita masuk pada materi morfologi bahasa Lampung, kita harus mengetahui dahulu teman-teman mengenai apa itu morfologi. Morfologi. Sebelumnya kita sudah pernah belajar di semester yang lalu. Kita sudah mengambil mata kuliah morfologi. Morfologi sebagai bagian dari ilmu kebahasaan yang mempelajari struktur intern kata, tata kata atau tata bentuk. Morfologi mengkaji unsur dasar atau satuan terkecil dari suatu bahasa. Satuan terkecil atau satuan gramatikal terkecil tersebut disebut sebagai morfem. Morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Hal ini diungkapkan oleh Tarigan pada tahun 1987. Dalam kajian linguistik atau ilmu kebahasaan, morfologi adalah ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Khair pada tahun 2015. Lebih lanjut lagi, Ramlan pada tahun 2009 menyatakan bahwa morfologi adalah bagian ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dari berbagai pendapat ahli mengenai pengertian morfologi di atas, dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang seluk-beluk bentuk dan pembentukan kata, hingga berbagai fungsi perubahan-perubahan bentuk kata tersebut untuk mendapatkan makna yang berbeda. Morfologi bahasa Lampung. Bahasa Lampung sendiri merupakan bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Bahasa ini digunakan oleh masyarakat Provinsi Lampung untuk berkomunikasi sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga maupun upacara adat pada umumnya. Di samping itu, bahasa Lampung juga digunakan oleh masyarakat dalam sastra rakyat seperti peribahasa, teka-teki, pantun, dan nyanyian. Hal ini diungkapkan oleh Weti dan kawan-kawan pada tahun 1992. Morfologi bahasa Lampung merupakan hal-hal yang mempelajari seluk-beluk pembentukan kata atau morfem dalam bahasa Lampung yang terdiri dari proses-proses morfologi. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh anggota kelompok lainnya. Terima kasih. Saya, Karisma Restiani dengan NPM 2013041017 akan menjelaskan tentang morfem-morfem dalam bahasa Lampung. Nah, sebelum masuk ke jenis-jenis morfem, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu morfem. Morfem merupakan satuan unit terkecil dari sebuah kata yang disertai dengan makna. Nah, morfem itu terbagi menjadi dua, ada morfem bebas dan juga morfem terikat. Morfem bebas merupakan morfem yang tidak ada ikatannya dengan morfem lain atau juga disebut dengan morfem akar. Nah, morfem ini bisa langsung dituturkan tanpa ada kata imbuhan atau afiksasi. Contoh morfem bebas dalam bahasa Lampung itu ada banyak sekali, seperti ada handak yang artinya putih, kehita yang artinya berat, selop artinya sandal, lalu ada culuk artinya tangan, kawai, baju, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu morfem terikat. Morfem terikat itu apa sih? Morfem terikat merupakan morfem yang harus digabung dengan morfem lain untuk melakukan sebuah penuturan. Jika tidak digabung dengan morfem lain, maka morfem terikat ini tidak bisa untuk dituturkan. Contoh-contoh morfem terikat dari bahasa Lampung ada beberapa, yaitu yang pertama arupa. A-nya ini merupakan morfem terikat digabung dengan kata dasar rupa.
Arupa ini memiliki arti berupa. Lalu selanjutnya ada akembang. Akembang sama seperti arupa hanya merupakan morfem terikat digabung dengan kata dasar kembang yang berarti berbunga atau akembang. Lalu selanjutnya ada dipacul. Dipacul merupakan morfem terikat yaitu di-nya dan digabungkan dengan kata dasar pacul memiliki arti di bawah. Lalu contoh selanjutnya morfem terikat dari bahasa Lampung yaitu ada magawe. Magawe, ma merupakan morfem terikat digabung dengan kata dasar gawe. Nah, magawe ini memiliki arti bekerja seperti itu. Dan tentunya masih banyak sekali morfem-morfem terikat dalam bahasa Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Aziza dengan NPM 2013041035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses morfologi. Proses morfologi. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata. Proses ini juga sering disebut dengan proses gramatikal. Proses pembentukan kata berasal dari bentuk kata dasar yang melalui proses pengimbuhan atau afiksasi, perulangan atau reduplikasi, dan penggabungan kata atau komposisi. Menurut Putrayasa, proses afiksasi juga disebut dengan proses pengimbuhan. Proses pengimbuhan ini terbagi menjadi beberapa jenis, tergantung letak dan posisi afiks yang digabungkan dengan kata yang dilekatinya. Contohnya dalam bahasa Lampung yaitu pumalas yang berasal dari kata dasar malas. Reduplikasi. Reduplikasi atau pengulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu perulangan seluruh. Perulangan seluruh ialah perulangan bentuk dasar tanpa perubahan fonem tanpa melalui proses perimbuhan afiksasi. Contohnya bulung-bulung yang berarti daun-daun. Yang kedua, perulangan sebagian. Perulangan bentuk ini adalah perulangan sebagian bentuk dasar. Perulangan ini merupakan pengulangan bentuk dasar dan bentuk kompleks. Contohnya, bentuk dasar baco. Bentuk kompleks ngebaco, perulangannya menjadi ngebaco-baco yang artinya membaca-baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Firmansyah dengan nomor pokok mahasiswa 2013041033. Saya salah satu anggota kelompok penyaji dari kelompok 3 yang akan membahas tentang morfologi bahasa Lampung. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang makalah yang bertemakan materi morfologi bahasa Lampung. Ya baik, pada kali ini saya kebagian untuk mempresentasikan materi yaitu tentang reduplikasi dan komposisi. Namun sebagian dari materi dari reduplikasi sudah dijelaskan oleh teman saya, dan saya akan melanjutkan tentang perulangan yang berkombinasi dengan afiks dan juga perulangan Dwipurwa, serta nanti saya akan membahas tentang komposisi. Nah, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perulangan yang berkombinasi dengan afiks. Ini menjadi salah satu bagian dari reduplikasi. Nah, bentuk perulangan ini yang berkombinasi dengan afiks adalah suatu bentuk ulang depan dengan penambahan afiks. Contohnya pada kata dasar raca yang berarti tinggi, apabila mendapat perulangan berkombinasi dengan afiks menjadi seraca-racano yang berarti setinggi-tingginya. Selanjutnya yaitu perulangan Dwipurwa. Perulangan Dwipurwa ini adalah perulangan suku kata awal. Ini menurut Kerap pada tahun 1980 pada halaman 119. Dalam bentuk perulangan ini akan terjadi perulangan suku kata awal yang mengalami perubahan bunyi dan tidak berubah bunyi. Contohnya pada kata dasar tanam. Tanam ini yang berarti tanam.
apabila mendapat peruangan wipurwa yaitu menjadi tanaman atau tetaneman yang berarti tanam tanaman. Selanjutnya yaitu tentang komposisi. Komposisi ini adalah kata yang terjadi atas gabungan dua kata atau lebih yang menimbulkan suatu kata baru lazim. Nah, berdasarkan pembentukannya, kata majemuk dalam bahasa Lampung ini dapat digolongkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, ini kata majemuk yang terdiri atas morfem bebas dan juga morfem bebas. Nah, bentuk kata majemuk yang terdiri atas morfem bebas dan juga morfem bebas ini adalah bentukan dari kata dasar dan juga dengan kata dasar yang masing-masingnya mempunyai arti. Contohnya pada kata majemuk balak umung. Balak umung ini, balak merupakan morfem bebas yang berarti besar. Umung ini juga morfem bebas yang berarti bicara. Jika digabungkan menjadi suatu kata baru, gabungan kata baru, namun itu lazim, yaitu balak umung yang berarti besar bicara. Yang kedua yaitu kata majemuk yang terdiri atas morfem bebas dan juga morfem terikat. Nah, bentuk kata majemuk ini di golongan ini dibentuk atas morfem bebas dan yang mempunyai arti dan juga morfem terikat atau morfem yang hanya terdapat pada pasangan kata itu saja. Nah, morfem ini dinamai morfem unik. Ini menurut Ramlan pada tahun 1978 pada halaman 50. Contohnya sebagai berikut, yaitu pada kata dasar manem itu ditambah kata cekap. Nah, manem yang artinya gelap, cekap ini gulita. Dalam bahasa Indonesianya menjadi gelap gulita. Selanjutnya yang ketiga yaitu kata majemuk yang terdiri dari morfem terikat dan juga morfem terikat. Ini sama-sama morfem terikat. Nah, bentuk kata majemuk ini, golongan ini sama dengan bentuk kata majemuk yang pada nomor 2 tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, tetapi terdapat perbedaannya, yaitu pada kata majemuk golongan ini, golongan yang antara morfem terikat dan juga morfem terikat ini terdiri atas morfem unik dan juga morfem unik, sama-sama morfem unik. Contohnya pada kata dasar, pada kata majemuk sulak sulai. Ini sulak sulai ini yang berarti seluk beluk. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila kurang jelas, teman-teman dapat membacanya di makalah atau salin dia yang sudah kami kirimkan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi pada kali ini. Saya sebagai kelompok 3 mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.